Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi pada minggu ke-12 tentang administrasi ketatahusahaan sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok, yaitu saya sendiri Maulina Syati Gunawan. Selanjutnya Aziz Anugrah Aparios, M. Muasyri, dan Miftah Rahmat Fahrik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Tata usaha adalah kegiatan yang dilakukan meliputi membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan infrastruktur sekolah, keuangan, bekerja di laboratorium, perpustakaan dan hubungan masyarakat. Sedangkan menurut Muharrifai tahun 1987 dalam Baharudin tahun 2004, administrasi tata usaha adalah salah satu kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Dalam bahasa Inggris, istilah tata usaha disebut dengan clerical work, office management, or recording and report system, yang pengertiannya itu kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membentuk pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Menurut Dowlian G. menambahkan bahwa pengertian administrasi tata usaha adalah kegiatan yang meliputi seperti 1. Menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan. 2. Mencatat, yaitu kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. 3. Mengolah, yaitu kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang lebih berguna. 4. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. 5. Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain. 6. Menyimpan, kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang aman. Dalam arti sempit, tata usaha adalah segenap kegiatan rangkaian menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, menyimpan data atau informasi mengenai suatu objek tertentu yang dilaksanakan secara kronologis, berkesinambungan, dan sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam arti luas, tata usaha adalah proses kerjasama oleh 2 orang atau lebih menurut sistem tertentu untuk menunjang pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sekian dari saya. Selanjutnya materi proses administrasi ketatausahaan sekolah. Pertama yaitu persuratan atau penata surat. Tata cara pesuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI nomor 091/U1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata pesuratan dan kearsipan surat dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud nomor 091/U1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak ke pihak lain. Adalah setiap tulisan yang berisi persyaratan dari penulisnya dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Dari pengertian surat tersebut dapat dikatakan bahwa termasuk alat komunikasi tertulis. Dalam organisasi, surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai atau pejabat, baik secara internal maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Proses yang kedua yaitu kearsipan atau penata arsip.
Arsip adalah naskah yang diterima oleh lembaga-lembaga atau swasta dalam membentuk dan cara apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Adapun azas penataan arsip yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan desentralisasi. Sistem penataan arsip yang pertama itu berdasarkan masalah. Penyimpanan arsip berdasarkan masalah, di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umum terjadi. Yang kedua berdasarkan abjad, diurutkan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Yaitu berdasarkan tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah sistem yang diurutkan berdasarkan waktu, bulan, dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal terjadi. Yang keempat berdasarkan nomor, yaitu disimpan berdasarkan urutan nomor surat itu dibuat, yang mana nomor menjadi pengganti orang atau badan. Yang kelima itu berdasarkan wilayah. Penyimpanan arsip berdasarkan wilayah dan geografis, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat surat tersebut. Adapun prosedur penataan arsip, yaitu yang pertama meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasikan arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Menurut Syahril dan Asmidur Ilyas, jenis-jenis surat yaitu surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat atau telegram, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat keterangan, dan berita acara. Tata ruang kantor atau sekolah. Menurut Nuraida, tahun 2008, halaman 142 mengatakan tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruang kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya yang di dalam yang tersedia dalam ruangan tersebut. Ada 4 asas dalam tata usaha ruang atau kantor, yaitu yang pertama asas jarak terpendek, yaitu memungkinkan penyelesaian sebuah pekerjaan kantor menempuh jarak yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, asas rangkaian kerja, yaitu menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, asas segenap ruangan, yaitu mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang terbuang atau tidak terpakai. Yang keempat, asas perubahan susunan tempat kerja, yaitu disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pengerjaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, konsep tata ruang kantor tertutup, yaitu dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu atau triplek. Yang kedua, konsep tata ruang kantor terbuka, yaitu tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, konsep tata ruang kantor berpanorama, yaitu yang dihiasi
dekorasi taman, dan sebagainya. Yang keempat, konsep tata ruang kantor bersekat atau berpisah, yaitu diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk sebuah bidang bagian, subbagian, atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruangan yang terpisah. Adapun tujuan dari tata ruang kantor. Yang pertama, memperlancar jalannya pekerjaan, yaitu segenap ruangan digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang kedua, menambah semangat kerja pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan terbaik untuk para tamu. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Selanjutnya, ada manfaat tata ruang kantor yang efektif sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. Yang keempat, menjamin efisien dari arus kerja yang ada. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang terakhir, mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Baiklah, sekian dari saya. Materi yang terakhir yaitu peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru dalam hal ketatausahaan sekolah. Di antaranya yang pertama yaitu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, yang mengulang kelasnya, pindahan, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus ataupun bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah, maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam penegakan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sekali sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu tidak boleh hilang ataupun rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua adalah pencatatan tentang guru. Data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti, semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, dan pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Yang ketiga adalah pencatatan proses belajar mengajar atau yang disingkat dengan PBM. Pengaturan proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan tertib. Hal ini akan mempengaruhi bagi kelancaran proses pendidikan di sekolahnya. Dan yang terakhir adalah penertiban buku-buku tata usaha. Mengingat kegiatan komunikasi lembaga pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dengan pihak luar dan dalam lembaga pendidikannya. Komunikasi dalam bentuk tertulis dilaksanakan melalui surat, telegram, nota, dan lain-lain. Sehingga perlu penertiban surat menyurat ini, baik surat masuk maupun surat keluar. Buku-buku tata usaha diantaranya buku agenda, buku arsip, dan buku ekspedisi. Dan masih banyak lagi kesempatan lain yang mengharuskan guru ikut berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah. Beberapa di antaranya ialah yang pertama, merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru.
Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid. Yang keempat, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, dan penata arsip pada proses surat menyurat. Sekian materi dari saya. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.